Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di dalam kelas rancangan sistem irigasi pertanian. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi mengenai neraca air lahan. Materi ini sangat penting untuk diketahui di dalam kita merencanakan kapan saat kita harus menata atau menyusun pola tanam. Karena di dalam kita menyusun pola tanam nantinya, maka ketersediaan air di lahan ini menjadi salah satu faktor kunci keberhasilannya. Baiklah, mari kita simak bersama-sama materi neraca air lahan. Di dalam konsep siklus hidrologi, bahwa jumlah air pada suatu luasan tertentu di permukaan bumi dipengaruhi oleh besarnya air yang masuk dan jumlah air yang keluar pada jangka waktu tertentu. Jadi karena siklus hidrologi itu merupakan sebagai suatu sistem peredaran air di bumi, maka tentunya berapa banyak air yang tersedia pada suatu waktu dan suatu tempat tertentu ini tergantung oleh besarnya air yang masuk dan air yang keluar. Neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat kita kenal sebagai neraca air atau water balance. Karena air bersifat dinamis, maka nilai neraca air itu akan selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu, sehingga di suatu tempat kemungkinan bisa terjadi kelebihan air atau surplus, sedangkan pada tempat yang lain juga kemungkinan terjadi kekurangan atau defisit. Neraca air lahan merupakan neraca air untuk penggunaan lahan pertanian secara umum. Analisis neraca ini bermanfaat dalam mempertimbangkan kesesuaian lahan pertanian, mengatur jadwal tanam dan panen, mengatur pembelian air irigasi dalam jumlah dan waktu yang tepat. Di dalam perhitungan neraca air lahan bulanan diperlukan data masukan, yaitu data curah hujan bulanan, data evapotranspirasi bulanan, data kapasitas lapang, dan data titik layu permanen. Nilai-nilai yang diperoleh dari analisis neraca air lahan ini adalah harga-harga dengan asumsi. Yang pertama adalah lahan datar tertutup vegetasi rumput, kemudian lahan berupa tanah di mana air yang masuk pada tanah tersebut hanya berasal dari curah hujan saja. Dan yang ketiga, keadaan profil tanah itu dipandang sebagai keadaan yang homogen, sehingga nilai kapasitas lapang dan titik layu permanen mewakili seluruh lapisan dan hamparan tanah. Berikut contoh dari sebuah tabel hasil analisis neraca air bulanan. Sebagai contoh di sini digunakan data lapang untuk kondisi air kapasitas lapang sebesar 250 mm dan titik layu permanen sebanyak atau sebesar 100 mm. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom. Yang kolom pertama adalah kolom bulanan dari Januari hingga Desember dan terakhir ditutup pada total jumlah. Kemudian berikutnya adalah kolom curah hujan, kolom evapotranspirasi, kemudian selisih antara curah hujan dan evapotranspirasi. Kemudian kondisi air tanah tersedia, ini APWR, kemudian kandungan air tanah tersedia, dan delta kandungan air tanah tersedia. Kemudian
ada kolom evapotranspirasi aktual, ada kolom defisit, surplus, dan runoff. Untuk kolom curah hujan ini disajikan dalam satuan milimeter, kemudian evapotranspirasi juga dalam satuan milimeter per bulan. Untuk kolom akumulasi potensial kehilangan air atau APWL ini merupakan selisih. Ini terbaca dari akumulasi antara bulan sebelumnya dengan bulan yang berikutnya. Kemudian kadar air tanah disajikan dalam satuan milimeter, dan delta kadar air tanah atau selisih kadar air tanah dan juga dalam satuan milimeter. Evapotranspirasi aktual disajikan dalam satuan milimeter. Defisit atau kekurangan air merupakan kenyataan dari besarnya air dan evapotranspirasi curah hujan dan evapotranspirasi dengan evapotranspirasi aktual ini dalam satuan milimeter. Demikian juga kelebihan dalam satuan milimeter. Runoff adalah aliran permukaan atau limpasan dengan nilai koefisien runoff digunakan sebesar 0,5. Yang pertama, bagaimana kemudian kita mengisi kolom-kolom tersebut. Untuk kolom curah hujan diisi dengan data curah hujan rata-rata bulanan atau curah hujan dengan peluang tertentu. Misalkan curah hujan dengan peluang lebih besar dari 75%. Data curah hujan lebih besar dari 75% ini dianggap mewakili seluruh lahan. Untuk menghitung curah hujan dengan peluang 75% tersebut dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode ranking, yang mana caranya adalah dengan mengurutkan data curah hujan bulanan. Contoh di sini adalah bulan Juli pada tabel 52 dari yang terbesar paling atas diberi nomor urut 1 dan seterusnya. Kemudian untuk menentukan peluang curah hujan pada kolom 5 diberi 0% pada curah hujan yang terbesar, dan selanjutnya tambahkan nilai interval peluang untuk tiap baris, dan terakhir adalah 100% pada curah hujan terkecil. Besarnya interval peluang adalah 100 per N-1 di mana N adalah jumlah tahun. Contoh untuk data pada tabel 52, jumlah tahun sebanyak 26 pencatatan hujan, maka interval peluang adalah 100 dibagi 26-1 atau sekitar 4%. Maka curah hujan dengan peluang lebih besar dari 75% pada tabel 52 tersebut adalah 120 mm dengan peluang 76%. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat curah hujan dengan peluang tertentu, dalam hal ini adalah 75%. Tadi contoh adalah menggunakan data sepanjang 26 tahun, maka ini diurutkan mulai dari urutan terbesar sampai urutan terkecil. Jadi kalau ini curah hujan tahun 74, ini jumlah curah hujan bulan Juli adalah 76, tahun 75 139 dan seterusnya, ini acak. Kemudian kita lakukan pengurutan data mulai dari terbesar hingga terkecil. Pengurutan ini kemudian kita berikan ranking 1 sampai 26 sesuai dengan jumlah tahun. Kemudian peluang ini adalah seperti tadi 100 min 26 per 100 per 26 min 1 adalah 4%. Oleh karena itu intervalnya di sini adalah 0, 4, 8, 12 dan selanjutnya sampai 26. Jadi nanti kita ketahui berapa besar curah hujan yang memiliki peluang lebih besar dari 75%. Di sini adalah sebesar 76.
Sini 76. Kemudian kita ingin mengisi kolom kandungan air tanah. Ini kita isi dulu nilai KAT di mana terjadi akumulasi penambahan air tanah dengan rumus KAT sama dengan titik layu permanen ditambah 1,0041 min 1,0738 per air tanah dipangkat dengan APWL dikalikan air tanah tersedia, di mana TLP adalah titik layu permanen, KL adalah kapasitas lapang, dan air tersedia adalah selisih antara kapasitas lapang dengan titik layu permanen. Nilai APWL yang digunakan adalah absolut, adalah nilai-nilai yang bernilai positif. Misalkan untuk mengisi nilai kandungan air tanah pada bulan Mei, diketahui APWL-nya berjumlah min 9. Pada kondisi kapasitas lapang 250, titik layu permanen 100, maka air tersedia sebanyak 150 mm. Sehingga kandungan air tanah pada bulan Mei mengikuti persamaan tersebut berjumlah 241,1 mm. Kemudian isi nilai KAT pada kolom di mana tidak terjadi APWL dengan cara kandungan air tanah sama dengan kandungan air tanah terakhir atau kandungan air tanah bulan terakhir ditambah selisih antara curah hujan dengan evapotranspirasi potensial. Jika nilai KAT-nya mencapai kapasitas lapang, maka diambil nilai kapasitas lapang. Misal untuk bulan November, nilai KAT atau ketersediaan air tanah terakhir sama dengan KAT bulan Oktober sebesar 126 mm dan selisih antara curah hujan dengan ETP pada bulan November sebesar 63 mm, maka KAT pada bulan November sebesar 124 ditambah 63 sama dengan 187. Dan kondisi ini, angka ini belum mencapai kapasitas lapang sebesar 250. Kemudian misal untuk bulan Februari, nilai KAT terakhir adalah nilai KAT Januari sebesar 250 meter dikurangi dengan selisih curah hujan dan evapotranspirasi Januari sebesar 128 mm. Maka KAT pada bulan Februari, ini Februari sama dengan 250 ditambah 128 sama dengan 378, yang berarti telah melebihi dari kapasitas lapang, sehingga kandungan air tanah pada bulan Januari sebesar 250 mm. Kemudian angka 6 kita mengisi kolom perubahan kadar air tanah atau delta KT. Nilai delta KT bulanan tersebut adalah KT bulan tersebut dikurangi dengan KT bulan sebelumnya. Nilai positif menunjukkan perubahan kandungan air tanah yang berlangsung pada curah hujan lebih besar daripada evapotranspirasi. Ini biasanya terjadi pada musim hujan. Penambahan berhenti bila delta KT sama dengan 0 atau setelah kondisi kapasitas lapang tercapai. Sebaliknya, bila curah hujan lebih kecil daripada evapotranspirasi potensial atau delta KT-nya adalah negatif, maka seluruh curah hujan dan sebagian KT akan dievapotranspirasikan. Kemudian berikutnya kita mengisi kolom evapotranspirasi aktual. Kolom evapotranspirasi aktual ini ada acuan bila mana curah hujan lebih besar daripada evapotranspirasi potensial, maka evapotranspirasi aktual itu sama dengan nilainya dengan evapotranspirasi potensial. Hal ini karena berarti evapotranspirasi aktual itu mencapai maksimum. Sedangkan bila curah hujan kurang daripada evapotranspirasi potensial,
maka besarnya evapotranspirasi aktual adalah nilai curah hujan ditambah dengan delta KT. Karena seluruh curah hujan dan delta KT seluruhnya akan dievapotranspirasikan. Kemudian 8, kita mengisi kolom defisit. Defisit di sini berarti bahwa terjadinya kekurangan air untuk dievapotranspirasikan, sehingga defisit sama dengan nilai ETP dikurangi dengan ETA berlangsung pada musim kemarau biasanya. Sedangkan pada kolom 9, kolom surplus, yang mana surplus berarti kelebihan air ketika curah hujan lebih besar daripada evapotranspirasi, sehingga nilai surplus dinyatakan dalam persamaan curah hujan dikurangi evapotranspirasi dikurangi dengan delta KT, dan ini biasanya berlangsung pada musim hujan. Dan terakhir kita mengisi kolom runoff. Runoff merupakan aliran permukaan atau limpasan. Thornwright dan Meter tahun 1957 membagi runoff menjadi 2 bagian. Yang pertama, asumsinya bahwa 50% air dari surplus bulan sekarang, dan yang kedua adalah 50% bagiannya runoff dari bulan sebelumnya. Nilai 50% adalah koefisien runoff untuk studi di Amerika, dan ini tentunya nilai ini akan berubah disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga untuk runoff bulan sekarang ini sama dengan 50% ditambah SN plus runoff bulan sebelumnya. Misal untuk runoff bulan Maret ini adalah 50% dikalikan dengan 152 ditambah 137 sama dengan 144 mm. Khusus untuk bulan Januari, karena runoff bulan sebelumnya belum terisi, maka runoff bulan Januari diambil 50% dari surplus bulan Desember tahun sebelumnya. Dan ini hasil analisis neraca air bulanan untuk sepanjang 1 tahun, bahwa untuk yang berwarna biru ini dengan simbol wajib atau bilah ketupat, ini menggambarkan perubahan curah hujan dari bulan ke bulan Januari hingga Desember, dan umumnya pada daerah iklim tropis curah hujan itu menurun atau berkurang di bulan April hingga bulan September, dan kembali curah hujan terjadi dari bulan September hingga pada bulan April. Kemudian nilai evapotranspirasi potensial digambarkan dengan bentuk warna merah jambu seperti ini, sedangkan evapotranspirasi aktual dalam garis titik-titik. Nah, di sini bisa terlihat bahwa pada kondisi curah hujan tinggi dan evapotranspirasi potensial ya seperti ini, maka pada bulan Januari sampai bulan April ini umumnya adalah surplus. Dan untuk kondisi surplus ini biasa dimulai dari bulan Oktober hingga kepada bulan Maret. Sedangkan pada bulan-bulan April hingga September atau pada pertengahan Oktober ini biasanya terjadi defisit. Nah, dengan kita mengetahui neraca air bulanan seperti ini, maka kita dapat mengetahui kapan saat kita melakukan penanaman atau tanaman pangan, misalkan tanaman padi atau tanaman palawija. Tinggal nanti kita sesuaikan berapa kebutuhan air untuk setiap jenis tanaman. Biasanya kebutuhan air tanaman padi itu membutuhkan air lebih banyak, sehingga biasanya kita menanam padi pada awal musim tanam pertama itu di antara bulan Oktober, November, dan musim tanam kedua pada bulan Februari atau Maret. Dan pada kondisi yang surplus seperti ini, tentunya kita hanya memanfaatkan lahan untuk pemanfaatan tanaman pangan. Demikian materi tentang neraca air lahan ini. Semoga pembelajaran ini dapat mudah dipahami. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Akhir kata saya sampaikan, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi